Kali ini kita memulai video ini dengan sebuah rekaman misterius yang berasal dari seorang kru televisi di Jepang. Video ini menjadi sangat menarik karena berhasil direkam langsung oleh kru televisi saat mereka meliput laporan di sebuah kantor polisi. Sekilas tayangan tersebut tampak seperti rekaman berita biasa, namun para penonton yang jeli menyadari ada sesuatu yang terasa mengganggu. Aku minta kalian fokus dan perhatikan baik-baik bagian ini. Pada salah satu momen terlihat sebuah tangan misterius muncul dari belakang tubuh sang reporter, seolah mencoba menyentuhnya. Jika diperhatikan dengan seksama, hampir mustahil ada seseorang yang bisa bersembunyi tepat di belakang pria itu tanpa terlihat kamera. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya terekam saat itu? So, bagaimana menurut kalian? Seorang kreator paranormal asal Jepang dari saluran YouTube populer Clipstore memulai penyelidikannya di sebuah lokasi yang terdengar tidak biasa. Gasan tertarik mengunjungi area pemancingan tersebut setelah mendengar kisah para pemancing tentang sosok wanita misterius yang konon tenggelam di sana dan kini menghantui para pengunjung. Saat melakukan penyelidikan di malam hari, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari arah mobilnya. Dalam keadaan panik, Gasan segera memeriksa sekeliling area, tetapi tidak menemukan siapapun. Namun ketika ia memeriksa bagian dalam mobilnya, terdapat bekas air di jok belakang yang sebelumnya tidak ada. Jejak itu tampak seolah seseorang yang basah kuyup baru saja duduk di sana. Meski tidak mengalami kejadian lain selama penyelidikan, malam itu berakhir dengan penemuan yang jauh lebih mengerikan. Perhatikan baik-baik. Di kaca spion mobil, tampak sosok pucat samar duduk tepat di kursi belakang. Pada pandangan pertama, penampakan itu memang sulit terlihat. Namun setelah rekaman diperjelas, keberadaannya tampak jauh lebih jelas dan jauh lebih menyeramkan. Seorang YouTuber bernama Marcy melakukan penjelajahan di sebuah hotel terbengkalai di Taiwan. Di tengah eksplorasi, ia meletakkan kamera statis di lantai untuk merekam suasana sekitar. Namun tanpa diduga, kamera tersebut menangkap sebuah momen misterius. Perhatikan baik-baik. Sebuah anomali hitam melintas tepat di depan lensa kamera. Pergerakannya yang sangat cepat serta bentuknya yang samar memunculkan banyak pertanyaan. Sebenarnya sosok apa yang berhasil terekam pada malam itu? Tuan Shiraku adalah salah satu peneliti paranormal parubaya dari sebuah saluran televisi Jepang yang dikenal sering melakukan penyelidikan di lokasi-lokasi angker. Kali ini, ia memutuskan untuk menyelidiki sebuah terowongan berhantu seorang diri. Tempat tersebut menyimpan kisah kelam yang telah lama menjadi perbincangan warga sekitar. Dahulu, sebuah jalur kereta api melintasi terowongan itu. Namun suatu hari, terjadi kecelakaan tragis yang menewaskan seseorang di dalam kereta. Masinis yang bertugas akhirnya mengakui kesalahannya dan dinyatakan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Meski begitu, banyak orang percaya ada sesuatu yang lebih gelap di balik kejadian itu. Bahkan sebelum kecelakaan terjadi, terowongan tersebut sudah dikenal sebagai tempat yang menyeramkan dan diduga berhantu. Beberapa rumor mengatakan bahwa ada entitas jahat yang merasuki sang masinis hingga menyebabkan kecelakaan maut itu terjadi. Terpesona oleh cerita tersebut, Shiraku memutuskan datang ke lokasi itu sendirian untuk melakukan investigasi malam hari. Namun pada awalnya, rekaman yang ia dapatkan tampak biasa saja dan tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Karena itu, rekaman perlu diperjelas dan diperlambat untuk melihat detail yang tersembunyi. Perhatikan. Oh, マジでさ、こういうとこからこうやって、やっぱこの高さっていうのが怖いけど、どうしてもリアリティだよね。
この白線の感じと。いやでも一生来ることのない電車をさ、こうやって待つわけだから。うわっ、ちょっと待って。ちょっと待って、本当に怖い。今手になんかついてたって。虫？Tanpa sesosok tangan misterius mencoba menyentuh Shiraku dari belakang. Begitu merasakan sentuhan itu, ia langsung menoleh dengan panik. Namun anehnya, tidak ada siapapun di sana. Seorang YouTuber asal Jepang bernama Chip Tamasan akan mengunjungi sebuah kuil berhantu. Bangunan ini hanyalah reruntuhan tua yang nyaris runtuh dan terlihat sangat berbahaya. Meski telah diperingatkan untuk tidak mendekat, Chip tetap memutuskan memasuki tempat tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan berubah menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Sesaat setelah tiba, mereka menemukan bahwa kunci kuil ternyata masih tergantung di tangga depan bangunan. Di saat itulah Chip Tamasan melihat sosok misterius di kejauhan. Perhatikan baik-baik bagian ini. Terlihat jelas sebuah sosok berdiri di bagian atas tangga sebelum perlahan menghilang ke balik semak-semak. Ketika Chip memeriksa area tersebut beberapa saat kemudian, sosok itu sudah tidak ada lagi. Setelah beberapa menit menenangkan diri, Chip memutuskan melanjutkan penyelidikan dan memasuki kuil. Sebagian besar investigasi berlangsung tanpa kejadian berarti, kecuali beberapa benda yang tampak bergerak sendiri. Selebihnya, semuanya terlihat normal. Apakah Chip Tamasan benar-benar berhasil merekam penampakan hantu asli malam itu? Atau ada penjelasan lain di balik semuanya? So, bagaimana menurut kalian? Penyelidik paranormal Sergei, Nastia, dan Igor dari saluran YouTube Topi melakukan eksplorasi ke sebuah rumah duka sekaligus kamar mayat terbengkalai di Rusia. Menurut cerita warga sekitar, bangunan itu diyakini dihantui oleh banyak arwah. Kemungkinan roh orang-orang yang pernah melewati tempat tersebut sebelum dimakamkan. Larut malam, tim memutuskan untuk berpencar agar bisa menjelajahi area bangunan secara terpisah. Namun keputusan itu ternyata menjadi kesalahan besar. Nastia memilih duduk sendirian di dalam kapel rumah duka dalam kondisi gelap total. Ia hanya ditemani sebuah kamera inframerah statis yang terus merekam situasi di ruangan itu. Awalnya semuanya terlihat tenang, namun tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Здесь очень жутко. Я вижу только красные лампочки от камеры. И стараюсь больше ни о чем не думать, кроме этого.
Sebuah salid di dekatnya jatuh sendiri dari atas meja. Beberapa detik kemudian, terdengar suara batuk dari arah belakang Nastia. Masalahnya, tidak ada siapapun di ruangan itu. Dalam kondisi gelap total, Nastia mulai panik karena tidak bisa melihat apapun selain melalui pantulan samar kamera inframerah. Suara-suara aneh itu terus terdengar hingga akhirnya ia memutuskan keluar dari ruangan tersebut. Namun bagian paling menyeramkan justru terjadi setelah Nastia pergi. Aku minta kalian fokus dan perhatikan baik-baik bagian ini. Kamera statis yang masih merekam menangkap sesuatu yang tampak seperti sosok gelap muncul di atas sebuah peti mati. Bentuk hitam itu perlahan melayang ke arah langit-langit sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Tim Topi sendiri mengaku tidak tahu apa sebenarnya yang mereka rekam malam itu. Jadi menurut kalian, apakah rumah duka terbengkalai itu benar-benar dihantui? Atau ada penjelasan lain di balik sosok gelap yang tertangkap kamera tersebut?